أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, akhawati wa ikhwani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dengan naungan kasih sayangnya. Kita terjaga dan terlindungi dari segala penyakit dan mara bahaya. Allahumma amin. Saudara-saudariku rahimakumullah, sebagai agama yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan agama tersebut diwahyukan kepada Nabi pilihan, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam telah menjadi agama yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Kesempurnaan Islam adalah kesempurnaan yang absolut. Tidak ada sesuatu pun yang tertinggal dan terluput dalam tuntunan ajaran agama Islam. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali diajarkan di dalam Islam, dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula, tidak ada satu keburukan pun kecuali telah diwaspadakan oleh Islam dan dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkait dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini, di berbagai belahan dunia saat ini, segenap perhatian tercurahkan, berbagai upaya dilakukan untuk menghadapi ujian yang barangkali belum dihadapi oleh generasi saat ini dengan ujian yang serupa. COVID-19 telah melanda lebih dari 200 negara. Jangan tanya berapa angka orang-orang yang terjangkit atau diperkirakan menjadi dalam pengawasan, dan jangan pula tanya tentang angka korban yang sampai pada angka kematian hari demi hari terus bertambah. Saudara-saudariku, teman-teman yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kondisi ini tidak terluput dari tuntunan Islam. Ujian yang sedang kita jalani semacam ini tidak tertinggal di dalam tuntunan Islam. Sekali lagi, Islam adalah agama yang sempurna. Dan salah satu di antara kesempurnaan tuntunan Islam adalah bahwa Islam tidak menutup mata, tidak menutup telinga terhadap kemajuan-kemajuan yang ada dan berkembang. Ada kemajuan transportasi, ada kemajuan media komunikasi, bahkan ada juga berbagai kemajuan teknologi. Tidak terkecuali teknologi kesehatan, teknologi kedokteran. Dan dengan kemajuan teknologi itulah banyak hal yang bisa dilakukan mungkin relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan hal yang serupa di masa silam. Terkait dengan hal ini, maka Islam tidak menutup pintu terhadap berbagai kemajuan yang ada selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berseberangan dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itu, seorang muslim, seorang muslimah di mana saja berada,
Mereka senantiasa melihat dari dua sudut pandang sekaligus. Yang pertama adalah dari sudut pandang syar'i. Bagaimana semestinya tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Bagaimana seharusnya tatkala seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk penyakit, termasuk penyakit yang berat sekalipun. Ada tuntunannya. Begitu panjang, luas, dan mendalam. Bagaimana seharusnya seorang muslim dan muslimah tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit misalnya, maka yang pertama kali dia lakukan, dia melakukan istirja'. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya hanya kepadanya kita semua akan kembali. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, berikan kepada kami pahala pada musibah yang diujikan kepada kami, dan gantikan untuk kami dengan yang lebih baik. Selanjutnya seorang muslim dan muslimah saat menghadapi ujian, maka ia bersabar. Dia bersabar dan dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya tidaklah terluput dari catatan ketetapan takdir, yang hal tersebut telah termaktub dalam Al-Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka dia bisa menerima dengan lapang dada. Dia bisa luas hati untuk menerima ini sebagai ujian dari ilahi Rabbi, sehingga ia lebih cenderung beroptimis, menaruh harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular, dan artinya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa kuasa Allah, tidak ada. Tanpa izin dan ketetapan Allah tidak ada penyakit menular. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan fulan sakit, fulan sakit, fulan sakit. Terlebih dahulu fulan si A, kemudian fulan si B, kemudian fulan si C. Dan boleh jadi menyebarnya sebuah penyakit melalui perantara yang disebut penularan, la adwa. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung, wa yu'jibunil fa'lu, yang aku berbahagia dengannya, yang aku senang hati melakukannya adalah al-fa'lu, optimisme. Maka para sahabat bertanya, wa mal fa'lu ya Rasulullah, bagaimana optimis tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang terbukti menyebar dari satu orang ke orang yang lain, yang ini terjangkit kemudian yang lain tertular misalnya, bagaimana mungkin ada optimisme? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Dan di antara tuntunan syar'i yang dilakukan oleh seorang muslim tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian musibah sakit misalnya, juga adalah dengan memperbanyak berdoa, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah kondisi yang paling menggambarkan kedekatan diri seorang hamba, ketergantungan seorang hamba, kefakiran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, dia meminta kepada Allah, dia bersimpuh, dia angkat kedua tangannya, tanda bahwa dia mengemis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengabulkan doanya. Dia tidak sekedar qomat kamit dengan lisannya, sekedar mengucapkan zikir, sekedar membaca doa, tetapi dia tidak meresapi, dia tidak menghayati, dia tidak melibatkan hatinya untuk meminta, mengemis, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah yakin
akan kebesaran dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan segala bentuk penyakit, dan lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengabulkan doa siapapun di antara hamba-hamba yang memanjatkan permohonan kepadanya. Namun demikian, sahabat-sahabatku sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebagaimana tadi disebutkan bahwa Islam tidak menutup mata dari perkembangan teknologi yang ada, termasuk teknologi kesehatan dan kedokteran. Tidak hanya sekedar tuntunan syar'i yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah, termasuk dalam menghadapi kondisi seperti saat ini. Kita bersabar, iya. Berprasangka baik kepada Allah, iya. Beriman dengan ketetapan takdir, wajib. Senantiasa berucap baik dan optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah Maha mampu mengabulkan doa, harus. Tapi di sisi yang lain, Islam juga mengajarkan agar kita bisa menjalankan perantara-perantara yang mubah, hal-hal positif yang tidak menyelisihi hukum syar'i, seperti misalnya tuntunan kesehatan atau kedokteran untuk cuci tangan pakai sabun, menjaga kesehatan diri, mengenakan masker bagi mereka yang mengalami gangguan pernafasan, menutup mulut kita saat bersin, segera mengganti baju saat terindikasi sesuatu yang mungkin membawa carrier penyebaran virus dan lain sebagainya, maka ini dilakukan. Demikian pula mereka para ahli medis, para tim medis mengenakan APD misalnya, ya. Semua yang dipakai di dalam rangka agar mereka tetap terjaga vitalitasnya, kemudian kesehatannya, sehingga mereka bisa mendampingi mereka yang sakit di dalam rangka pengobatan. Ini semua selama tidak bertentangan dengan tuntunan Islam, maka Islam sangat terbuka untuk bisa menerimanya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang serupa dengan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang mungkin bersifat duniawi, tidak ada dalilnya khusus, apakah dalam ayat ataukah dalam hadis, tidak ada dalilnya khusus. Dia bersifat duniawi, akan tetapi tidak bertentangan dengan tuntunan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk bisa menjalankannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga melalui jalur-jalur para perawi hadis lainnya, disebutkan bahwa ada beberapa kaum Ansar yang mereka tentu saja sudah terbiasa dengan bercocok tanam, berkebun kurma. Kita ketahui bahwa Madinah adalah salah satu kota yang sangat dikenal dengan perkebunan kurmanya. Kaum Ansar, mereka sudah terbiasa menjalankan aktivitas sehari-hari di perkebunan kurma, dan mereka mungkin jauh lebih mengetahui berbagai hal seluk-beluk tentang kurma dibandingkan kaum Muhajirin yang mereka terbiasa berniaga. Ketika sebagian sahabat Ansar sedang melakukan takbir atau talqih, ya, mengawinkan kurma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang lain, apa yang dilakukan oleh kaum Ansar itu? Maka sahabat yang ditanya dan mengetahui apa yang dilakukan, mereka memberitahukan bahwa para sahabat Ansar tadi sedang melakukan talqih atau takbir, mengawinkan kurma, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku pikir hal tersebut tidak terlalu bermanfaat. Artinya, Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan kuasanya, dengan ketetapannya, mungkin saja bisa menjadikan hasil kurma itu berlimpah meskipun tanpa upaya pengawinan tersebut. Maka para sahabat yang mendengar tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini,
mengabarkan kepada kaum Ansar yang tadi sedang beraktivitas melakukan talqih atau takbir pengawinan kurma. Maka sebagaimana kita tahu, generasi sahabat adalah generasi yang senantiasa menerima segala bentuk tuntunan Rasulullah SAW tanpa panjang bertanya. Mereka adalah generasi yang selalu mengedepankan sami'na wa ata'na. Apa yang dituntunkan dalam Islam, apa yang diteladankan oleh Rasul SAW, apa yang diperintahkan oleh beliau atau dilarang oleh beliau, maka saat itu juga mereka tidak punya pilihan lain kecuali taat kepada Rasul. Maka mereka pun meninggalkan prosesi talqih atau takbir tadi. Saudara-saudariku rahimakumullah, apa yang terjadi setelah itu? Pada saat waktu panen tiba, ternyata hasil panennya tidak sebaik, tidak sebanyak yang biasanya mereka ketahui jika mereka melakukan talqih atau takbir. Jadi kalau para sahabat Ansar sebelumnya melakukan pengawinan terhadap pohon korma atau bibit kormanya itu, maka hasilnya, panennya banyak, berlimpah dan bagus. Tatkala mereka sedang melakukannya dan diketahui bahwa Nabi SAW seakan kurang berkenan dengan hal tersebut, mereka tinggalkan. Pada saat panen tiba ternyata hasilnya tidak sebaik dan tidak sebanyak biasanya. Maka sebagai seseorang yang tidak ingin berprasangka buruk terhadap tuntunan Rasul SAW, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Setelah bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalianlah yang lebih berilmu, kalianlah yang lebih mengetahui tentang perkara keduniaan kalian. Subhanallah. Lihatlah bagaimana bijaksananya Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana kesantunan Rasul SAW. Bagaimana tawadhu' dan rendah hatinya Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak angkuh, beliau tidak congkak, beliau tidak tutup mata akan hal ini. Beliau menyatakan kalau memang yang kalian ketahui, yang kalian telah buktikan itu ternyata lebih baik dan itu perkara duniawi, kalian lebih mengetahui. Di dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi." Apabila sesuatu berkaitan dengan urusan keduniaan kalian, kalian lebih mengetahui. Fa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau urusannya berhubungan dengan agama, diyakini sebagai bagian dari agama, maka sumbernya, muaranya adalah kembali kepadaku. Allahu akbar. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tidak ada kebenaran kecuali yang terbukti datang dari Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin." Hak, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali engkau meragukannya. Oleh sebab itu, teknologi kedokteran, pengobatan dan teknologi-teknologi yang lain dengan catatan tidak menyelisihi tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tidak berseberangan dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam, maka yang seperti itu bisa dilakukan. Silahkan kita semua menjaga dua sisi yang tadi disebutkan saat menghadapi kondisi wabah seperti sekarang ini. Dan kita sama sekali tidak memiliki sebuah kepastian bahwa kita pasti tidak tertular, atau kita tidak membawa carrier potensi penularan, atau kalau seandainya saya tertular maka saya pasti sembuh. Tidak ada yang memiliki kepastian tersebut. Dua hal ini lakukanlah.
sebagai preventif dan penjagaan apa yang diarahkan oleh pemerintah, karena mereka memiliki beberapa perangkat yang tentu lebih lengkap dan mereka bisa menghadirkan ahli yang lebih berilmu dibandingkan kita. Maka apa yang diarahkan oleh pemerintah ikutilah selama tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan arahan tim medis, para ahli kedokteran, para ahli pengobatan yang telah terbukti mereka memiliki keilmuan tentang kedokteran tersebut, maka ikutilah arahan dan saran mereka. Demikian pula mereka yang qadarullah, dengan ketetapan takdir Allah telah menjadi pasien karena positif mengidap penyakit tertentu, tidak terkecuali penyakit berupa virus yang sekarang sedang menyebar ini, maka ikutilah tuntunan medis sebagai bentuk upaya pengobatan sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kita. Namun jangan lupa untuk kita juga menguatkan keimanan di dalam diri kita, tawakal dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus semakin yakin memperpanjang doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan siapapun yang sakit di antara kita, orang-orang yang kita cintai atau saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai kaum yang beriman dapat memetik pelajaran indah, hikmah yang besar di dalam kehidupan ini agar kita semakin mendekat kepada Allah, baik dengan syukur ataupun dengan sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian wabah yang saat ini melanda begitu banyak bagian di kehidupan manusia di dunia ini. Semoga jika pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup hayat kita dalam waktu dekat ini misalnya, atau suatu waktu nanti, semoga kita ditutup hayat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri perjalanan ujian kehidupan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga tertingginya Al-Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini nasihat singkat kami kepada saudara-saudariku di mana saja berada, akhi, ukhti, teman-teman, sahabat-sahabat hijrah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di rumah semoga bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang semakin berkualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kondisi yang kita hadapi, waktu terus bergulir. Sudah semakin banyak informasi dan semakin banyak pula yang akan bicara tentang penyakit yang satu ini. Seiring dengan perjalanan waktu tersebut, kita pun bertanya-tanya, kapan pandemik ini berakhir? Jawabannya, wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ada informasi terkait dengan wabah ini begitu cepat tersebar di seantero dunia. Bahkan tidak jarang berita-berita yang tidak valid juga ikut tersebar. Hal tersebut menjadikan kita lupa. Seandainya kita berpikir bahwa virus itu begitu mengerikan, bahwa virus yang disebut bernama COVID-19 begitu menghantui, seperti zombie yang bergerak dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang paling dikhawatirkan, terutama bagi mereka orang-orang yang jauh dari keimanan kepada Allah, adalah bahwa virus tersebut akan menghantarkan mereka kepada kematian.
Tidak demikian kondisi seorang mukmin dan mukminah. Seorang mukmin dan mukminah tidak panik, tidak larut di dalam kegelisahan, tidak berada pada keputusasaan yang berkepanjangan. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin dan mukminah tahu bahwa virus COVID-19 bukan satu-satunya penyebab yang menghantarkan kematian. Begitu banyak orang yang meninggal dunia karena kanker. Begitu banyak orang meninggal dunia karena penyakit jantung. Begitu banyak orang meninggal dunia karena virus-virus yang lain. Liver, kerusakan pada liver, diabetes, dan yang lain. Namun yang pasti, kematian akan hadir kepada siapapun di antara manusia sebagai sunnatullah. Salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini bahwa tidak ada yang kekal. Semua akan mati. Semua jiwa yang diberikan nyawa ta'ala pasti akan mati. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan penuh, tidak dikurangi sedikit pun nanti di hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mereka itulah yang menang. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Subhanallah. Seorang mukmin dan mukminah tidak mencemaskan penyebaran virus COVID-19 yang mematikan tersebut seakan berbeda dari sebab-sebab kematian yang lain. Karena mereka fokus pada satu inti, yaitu kematian. Ajal pasti akan tiba. Ajal pasti akan menjemput siapapun di antara kita, baik dengan virus COVID-19 ataupun yang lain. Bahkan semua kita sudah tahu, begitu banyak orang yang tidak terjangkit sebuah penyakit apapun meninggal begitu saja. Orang yang betul-betul segar bugar, tidak terlihat sedikit pun tanda. Berselang beberapa jam saja, dia meninggal dunia. Subhanallah. Itu artinya, kalau kita mengkhawatirkan, mencemaskan COVID-19 semata-mata karena itu adalah virus yang mengantarkan pada kematian, maka rasanya ini harus dikoreksi. Karena ternyata penyebab kematian begitu banyak. Namun yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjemput setiap manusia dengan ajalnya. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, akhi ukhti, dariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada. Tentang kematian menarik perhatian kita kan sebuah hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhum. Di hampir penghujung, Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar yudkhalal jannah falta." Yang mendambakan, yang merindukan untuk dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ajal kematian datang menjemputnya, dan dia dalam keadaan dua hal. Dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir,
dan dalam keadaan ia memperlakukan manusia dengan perlakuan baik yang dia sendiri ingin diperlakukan dengan yang serupa kepada dirinya. Allahu Akbar. Maka terlepas dari apapun penyebab datangnya kematian pada diri seorang hamba, maka seorang mukmin dan mukminah justru berupaya untuk menghadirkan dua sebab kemenangan pasca kematian kita. Di hari kiamat kita akan menang dengan dihindarkan oleh Allah dari ancaman neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itulah yang terjadi di akhirat dengan dua hal, saudaraku. Dengan dua perkara, saudariku. Apa itu? Iman kepada Allah. Dan iman memiliki keajaiban luar biasa. Tidak ada yang dapat merasakan manis dan lezatnya iman kecuali hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mampu melakukan segala sebab, dirasakannya lezat dan manis iman tersebut di dalam dada. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kondisi seorang mukmin ajaib, menakjubkan. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan kondisi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap urusannya baik. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kondisi baik seperti itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Bagaimana penjelasannya? Keadaan baik seperti apa yang dimiliki oleh mukmin tidak dimiliki oleh selainnya, dan itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub. Ternyata Nabi menjelaskan, in asabathu sarra'u syakara dzalika khairullah. Apabila ia mendapatkan kenikmatan maka ia bersyukur, dan itulah khairullah. Ditimpa kesulitan, musibah, ujian, dan itu pula yang terbaik bagi Allahu Akbar. Bersyukur saat mendapatkan nikmat dan bersabar saat menjalankan ujian. Ternyata hal ini hanya dimiliki oleh seseorang yang beriman. Maka Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min. Ajaib dan sangat menakjubkan keadaan seorang mukmin. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, iman adalah yang akan menenteramkan jiwa seorang hamba. Imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada saudara-saudariku, kawan-kawanku yang ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit apapun itu, tidak terkecuali penyakit yang saat ini sedang merebak, tersebarnya virus COVID-19, atau yang orang, atau penyakit-penyakit lain yang ternyata lebih ganas, lebih mengerikan, lebih berat. Kepada siapa saja yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai bentuk ujian, baik sakit atau yang lain, sakit karena terjangkit virus COVID-19 atau virus yang lain, jadilah seorang hamba yang menakjubkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita punya iman. Dan dengan iman itulah lahir kesabaran saat kita menjalankan ujian. Dari iman itu pula terlahir syukur saat kita mendapatkan kenikmatan. Bersabar saat menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seberat apapun itu. Karena tidak ada sesuatu pun yang menimpa diri kita, musibah apapun yang mengenai diri kita, tidaklah mungkin kecuali sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan ada yang menimpa kita
kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas diri kita. Dialah Allah penolong kita, maka hendaklah hanya kepada Allah kaum mukminin bertawakal. Allahu Akbar. Kaum yang beriman tidak larut dalam kesedihan, tidak berkepanjangan dalam keputusasaan. Mereka tersadarkan, dan kesadaran ini adalah buah manis dari iman. Mereka sadar untuk sabar, mereka sadar untuk syukur. Karena juga boleh jadi kondisi sakit itulah yang menjadikan seorang hamba jadi teringat kepada Allah. Maka dia bersyukur, alhamdulillah, dengan kondisi ini aku jadi dekat kepada Allah, aku jadi ingat kepada Allah, aku jadi berkesempatan untuk bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang selama ini aku lakukan. Pasti ada hikmah di balik setiap keputusan Allah pada hamba-hambanya. Oleh sebab itu, kejernihan hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dibutuhkan di dalam iman. Apalagi menghadapi kondisi tersebarnya sakit atau wabah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Boleh dicatat, ayat ini ada pada surat Al-An'am ayat 42. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh telah kami kirimkan kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Muhammad. Kami kirimkan kepada mereka, dan kami siksa mereka bil ba'sa, dengan kondisi yang sulit, wad dharra, dengan. Jadi ujian-ujian apakah wabah atau yang lain itu bukan hanya terjadi di zaman kita sekarang, alami oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Bahkan ini telah berlalu dan dialami oleh orang-orang sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diuji oleh Allah, mereka dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ba'sa wad-dharra, kesulitan, kesempitan, musibah yang berat. Kemudian di akhir ayat tersebut Allah menyebutkan sebuah hikmah besarnya, la'allahum yatadarra'un. Diharapkan mereka bertadarru', tunduk kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadarru'. Untuk memahami makna tadarru', ada ayat lain, tepatnya dalam surat Al-A'raf ayat 55, Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian dengan penuh tadarru'. Apa itu makna tadarru'? Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan, ay tadhallul wastikanatun li ta'atih, menghinakan diri kepada Allah sehingga tunduk dengan ketaatan kepadanya. Maka hikmah yang disebutkan di ayat Al-An'am 42 tadi, la'allahum yatadarra'un, hikmah dikirimkannya kondisi sulit, kondisi sempit, baik wabah, penyakit, atau ujian, fenomena alam misalnya. Semuanya di dalam rangka la'allahum yatadarra'un, agar mereka menjadi hina diri di hadapan Allah dan merasakan ketenangan, taat kepada Allah dalam kondisi-kondisi tersebut. Subhanallah. Saudara-saudariku rahimakumullah, ini tidak mungkin dialami kecuali oleh seseorang yang di dalam hatinya ada iman. Mereka terpanggil untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kembali kepada Allah, mereka berpulang kepada Allah, mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejernihan hati seorang hamba kepada Allah. Mestinya ada keseimbangan antara kejernihan seorang hamba, kejernihan hati seorang hamba kepada Allah,
dan kejernihan hati seorang hamba kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam keadaan seperti ini, karena tadi Nabi bersabda, apa yang mendapatkan dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam, hendaklah ajal kematian datang menjemputnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dalam keadaan dia memperlakukan manusia dengan akhlak mulia, yang dia sendiri senang jika diperlakukan dengan akhlak mulia seperti itu kepada dirinya. Maka ada keseimbangan antara akhlak mulianya kepada Allah dan akhlak mulianya kepada sesama manusia. Adapun akhlak mulia kepada sesama manusia, terutama di pandemik global seperti ini, adalah kepedulian, empati, ringan tangan untuk menolong, tidak bergembira di atas penderitaan orang lain, ya, menimbun barang untuk kemudian menjualnya, jadikan orang semakin dalam keadaan berat, tidak. Atau berprasangka buruk kepada orang lain, ya. Sedikit-sedikit orang lain itu dianggap membawa carrier virus, sehingga kita menjauh, kita tidak mau dekat-dekat, ada cibiran, ada nyinyiran, dikucilkan. Tidak. Semestinya kita berempati, menolong, kita membantu apa yang sekiranya dapat kita bantu. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar saudara kita dijaga, dilindungi. Jika dia positif sebagai pasien, maka didoakan agar segera sembuh, agar proses penyembuhannya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hak diri kita sebagai manusia terhadap sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pula yang menunjukkan bahwa diri kita ini beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau surga, kita takut sentuhan api neraka. Jangan sampai api neraka itu menjilat-jilat, membakar tubuh kita. Caranya adalah dengan mengokohkan keimanan kepada Allah, memperbaiki hubungan antara diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan perbaiki hubungan diri kita dengan sesama manusia. Berakhlak mulia kepada mereka, berempati kepada mereka, menolong mereka, membantu mereka, meringankan beban mereka, berdoa kebaikan untuk mereka. Tidak terkecuali mereka, para tim medis, pagi, siang, sore, malam, tenaga mereka, pikiran mereka, waktu mereka, segenap pengorbanan mereka untuk mendampingi para pasien yang sakit. Tidak bisa bayangkan bahwa para tim medis itu juga memiliki keluarga, istri, anak, orang tua, saudara-saudara. Maka kita yang tidak sedang berposisi seperti halnya kesibukan mereka para tim medis, hendaklah kita memperhatikan keluarga para tim medis. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Mudahkan urusan mereka. Kalau tidak ada yang bisa kita lakukan selain berdiam di rumah, maka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada seberapa di antara harta simpanan kita ada di rekening tertentu, maka kirimkan untuk mereka. Subhanallah. Jika itu yang bisa kita lakukan, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita melakukannya dan mencatatnya sebagai penimbang atau pemberat timbangan amal salih kita di sisinya. Jangan biasakan kita mengumbar lisan atau perwakilan lisan dengan tangan-tangan kita yang justru semakin akan memperkeruh suasana. Berprasangka baiklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi-kondisi semacam ini, lakukan hal-hal yang positif. Belum tentu kita juga selamat. Boleh jadi sekarang atau esok hari atau lusa nanti, kitalah yang akan ditutup usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan virus COVID-19 atau mungkin kita meninggal dunia tiba-tiba. Hanya kepada Allah kita kembali, hanya kepada Allah kita memohon, hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala kita meminta perlindungan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan melindungi kita, menyembuhkan kita dari penyakit, menganugerahkan kepada kita syukur dan sabar. Syukur saat mendapatkan nikmat dan sabar saat diuji dengan musibah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua, hati kaum muslimin dan muslimat, untuk kembali kepada Allah, cinta kepadanya,
cinta menjalankan tuntunan ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta untuk menelusuri jalan ilmu yang dengannya kita jadi tahu inilah kebenaran, itulah keburukan, kebatilan, inilah yang dicintai oleh Allah, inilah yang dimurkai oleh Allah, ini yang sesuai dengan tuntunan Rasul, ini yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, ini yang akan mengantarkan kita ke surga, ini yang akan melemparkan kita ke neraka. Dengan ilmu itulah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati kita di atas kecintaan kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup hayat kita dengan husnul khatimah dan memasukkan kita ke surga yang tertinggi al-firdaus. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.